Ketemu lagi di Petani Muda Kreatif. Nah, di edisi video saya kali ini kita akan membahas tentang pembersihan gulma ya pada kacang tanah yang berusia 40 hari pasca tanam. Nah, kacang tanah ini kita akan bersihkan di periode yang kedua ini dengan tujuan ya untuk penyerapan pertumbuhan kacang tanah itu sendiri. Nah, dikarenakan 3 hari yang lalu ya pasca pembersihan pertama, kita akan lanjutkan dengan pasca pembersihan kedua untuk pembersihan gulma itu sendiri. Nah, di sini teman-teman sahabat tani, kita lihat tanaman kacang yang sudah berumur 40 hari pasca yang sudah seperti ini. Kita akan lihat lebih dekat lagi ya penampakan kacang tanah ini yang sudah seperti ini. Tanaman kacang tanahnya sudah ada berbunga ya, sudah ada bunganya. Kita akan penggemuran dilakukan ke pinggiran kacang tanah itu sendiri. Nah, baik sahabat tani, rekan-rekan semua, sebelum kita lanjut pembahasannya lebih panjang, lebih detail, saya ucapkan selamat pagi para sahabat tani, rekan-rekan semua dimanapun berada. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu juga diberi berkah yang melimpah untuk kita semua. Baik, kita akan lakukan pembahasannya di pagi hari ini dengan tema yang selanjutnya, yaitu pembersihan gulma pasca tanam 40 hari HST pada tanaman kacang tanah ini. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam ya tentang pembahasan kacang tanah ini, semoga di pagi hari ini pagi yang cerah juga, pagi yang indah dan pagi yang menyenangkan. Baik sahabat tani, nah kita jelaskan juga pembersihan gulma ya, dan sifat gulma, ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, biasanya gulma itu akan tumbuh di pasca penanaman kacang tanah itu sendiri, dengan harapan kita tidak akan membeli toleransi kepada gulma itu sendiri, dengan tujuan penyerapan kacang tanah sendiri biar tidak terserap nutrisinya oleh gulma-gulma atau parasit itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas ciri-ciri gulma dan cara pencegahannya dan penanggulangan gulma itu sendiri. Nah, kita akan bahas dari segi pertama ya, pembersihan gulma. Pembersihan gulma kedua ya pada tanaman kacang tanah ini dilakukan secara rutin ya, agar tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang tanah sendiri. Nah, lalu kita bahas juga sini ya sifat-sifat gulma, ciri-cirinya yang seperti apa, biar sahabat tani lebih mengenalnya ciri-ciri gulma itu seperti apa, karena gulma itu termasuk parasit yang sangat mengganggu pada tanaman-tanaman seperti kacang tanah, kedelai, tomat dan segala macam. Nah, di sini kita akan bahas juga tentang ciri-ciri gulma itu sendiri ya. Mungkin yang pertama, pertumbuhan dan penyebarnya yang sangat cepat. Itulah ciri gulma ya, pertumbuhannya sangat cepat dan sangat tidak diharapkan oleh sahabat petani ya, karena itu sangat merugikan sahabat tani dan merugikan tanaman juga, karena pertumbuhannya itu akan dibikin lambat oleh gulma itu sendiri. Nah, makanya kita harus rutin juga untuk membersihkan gulma di setiap pagi. Setelah waktu kita harus cabut dan bersihkan gulma itu sendiri. Nah, yang kedua, gulma itu sering ya membuat persaingan pada tanaman kacang tanah. Ciri yang ketiga yang paling kita sering dan tidak memiliki nilai secara ekonomis ya. Ya udah pasti ya, gulma itu tidak memiliki nilai ekonomis. Gulma itulah gulma yang bersifat parasit. Nah, penyebaran gulma itu biasanya melalui biji ataupun akar di bawah permukaan tanah. Nah, kita harus seleksi sebelum menanam kacang tanah ini atau tanaman lain. Kita harus seleksi juga di antara biji-bijian yang kita tanam itu, kemungkinan di sana ada binih-binih gulma yang akan siap tumbuh di sela-sela tanaman kita sendiri. Nah, baik sahabat tani, kita akan lanjut lagi pembahasannya tentang ya cara pencegahan gulma itu sendiri. Nah, seperti apa cara pencegahannya kita akan bahas di sini ya. Cara pencegahannya udah pasti. Yang pertama ya, bila menggunakan pupuk kandang, sahabat tani, usahakan pupuk kandang yang digunakan yang sudah matang. Ingat, pupuk kandang kita pergunakan yang sudah matang, seperti pupuk kotoran sapi, kotoran ayam, itu kita pergunakan sudah matang. Nah, tujuannya mencegah terkontaminasi ya, atau kontaminasi biji gulma itu sendiri di dalam pupuk kandang yang masih mentah itu. Nah, kita harus usahakan menggunakan pupuk kandang yang betul-betul sudah matang, sudah menjadi tanah. Itu yang bagus. Nah, kalau kita menggunakan pupuk kandang yang masih mentah ya, kemungkinan biji-biji gulma itu akan menyebar juga di pupuk kandang setelah penyebaran di dalam lahan itu sendiri. Nah, di sana kita lihat
pasca pembersihan gulma oleh petani ya, kita nanti akan mendekat ke sana. Nah, ini juga lahan yang kita garap juga, karena ini sudah mendekati fase-fase generatif kacang tanah ini. Kita harus rutin membersihkan gulma di setiap hari ya, di setiap hari antara jam 8 sampai jam 10. Takutnya kalau jam 12 itu akan menyengat, sinar akan menyengat kita semua, makanya kita harus bersihkan di jam 8 sampai jam 10. Itu sudah ideal untuk kita mengerjakan pekerjaan di sawah ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi cara pencegah yang ketiga. Bersihkanlah sawah atau lahan dari gulma sebelum menanam tanaman kacang tanah ataupun tanam yang lain, bertujuan untuk mencegah tumbuhnya gulma itu sendiri. Nah, sebelum kita melakukan, kita bersihkan dulu lahan sampai bersih, betul-betul bersih, yang bertujuan untuk mencegah tumbuhnya gulma itu sendiri. Nah, itulah pencegahannya, untuk cara pencegahan gulma itu sendiri. Nah, kita lanjut yang ketiga. Sebelum pemindahan tanaman ke lahan atau ke sawah, cegahlah tanaman tersebut yang berpotensi berisi benih gulma. Nah, kita akan biasa istilahnya membinih di lahan yang lain ya, khusus untuk pembinihan. Nah, kita akan tanam di lahan yang berbeda. Itu contohnya. Kita pastikan juga yang sebelum pembinihan dan sudah pembinihan, kalau kita pindahkan benih itu ke lahan yang sudah disiapkan, nah itu usahakan benih itu betul-betul tidak ada gulmanya, karena di sana juga penyerap dan penyebaran gulma sangat cepat sekali. Baik, sahabat tani, itulah pencegahan gulma itu sendiri. Nah, kita sudah cegah gulmanya, kita harus kendalikan juga gulma itu. Nah, cara pengendaliannya kita akan bahas juga di sini secara detail ya. Kita akan coba untuk menjelaskan di sini. Kemungkinan ini akan menjadi sebuah pekerjaan yang kita harapkan rutinitas di pagi hari ini, biar pertumbuhan kacang tanah ini betul-betul menjadi tumbuh kacang yang betul-betul berkualitas bagus untuk hasil panennya ke depan. Baik, untuk pengendalian yang pasti kita harus mencabut gulma secara rutin, atau pembabatan juga bisa. Nah, kita kumpulkan ya gulma itu, setelah kering kita bakar, yang bertujuan biji-biji biar tidak tersebar lagi di lahan persawah. Nah, biji-biji itulah yang sangat cepat penyerapannya atau pertumbuhannya. Kita harus kumpulkan dan bakar, bertujuan untuk biji-biji tidak berterbang atau tumbuh lagi di lahan kita sendiri ini. Nah, kalau kita sudah bakar, berarti gulma itu sudah betul terbakar dan tidak bisa hidup kembali. Nah, baik, untuk kedua ya, pengendalian gulma secara kimiawi, bisa juga gunakanlah herbisida selektif ya. Herbisida selektif ini, cara ini sangat efektif dan juga bisa menghemat waktu untuk para petani dan tenaga kerja juga. Nah, bisa kita gunakan herbisida, kita semprot di lahan ini dengan herbisida selektif. Nah, kita semprot ke lahan ini, nah secara merata ya. Nah, kita lihat 2 hari 3 hari gulmanya pasti akan mati, kacang tanah tetap hidup. Nah, itulah herbisida selektif. Baik, sahabat tani, kita akan lanjutkan lagi yang ketiga lah. Cabutlah gulma yang sudah berumur 3 atau 9 hari setelah tanam. Nah, karena di umur 3 atau 9 hari itulah gulma sudah betul-betul mengganggu tanaman kita. Kita harus rutin untuk membersihkannya di setiap pagi dan sore pun bisa. Baik, sahabat tani, rekan semua, kita akan lihat cara untuk penggemuran di sela-sela akar kacang tanah ini, yang bertujuan untuk, karena ini sudah masa-masa generatif. Nah, seperti inilah penggemuran kacang tanah di pasca umur 40 hari pasca tanamnya. Kita lihat sini proses penggemurannya, tanah yang kita gemurkan dibawa ke akar kacang tanah sendiri ya, dengan tujuan untuk penyerapan umbi kacang tanah sendiri biar berbuah lebat dan bijinya akan berisi gitu, seperti itu. Baik, kita lihat sini penggemuran seperti itu, dilakukan setiap pagi ya, rutin. Kita lihat sahabat tani, seperti ini, lakukanlah pengemur seperti ini, lakukanlah di sela-sela seperti itu. Baik, sahabat tani, kita akan lihat lagi. Ini mungkin saya akan akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan sahabat tani, teman-teman, rekan semua, kita dalam keadaan sehat selalu dan selalu juga diberi berkah yang melimpah untuk kita. Baik, rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, sahabat rekan-rekan yang baru, mohon dukung, yang belum subscribe silahkan di subscribe,
like, komen, dan share. Tekan juga lonceng ya, loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dari Petani Muda Kreatif, yang pasti tentang pembahasan seputaran dunia pertanian. Kita akan mengulas di sini tentang dunia pertanian secara detail kita di channel ini. Baik sahabat tani, selamat pagi saya ucapkan, dan salam Petani Muda Kreatif.